Kemudian kami bergeser menyusuri lereng mungkin sekitar 200 meter sebelah kiri. Jadi kami menggunakan jalur perengan gunung sampai ke dengan kolam pencarian 2, sektor pencarian 2. Kemudian kami menyisir di sekitar medan tersebut, dan medan tersebut juga benar-benar ekstrim karena di situ langsung jurang dan hanya tidak ada pegangan kami. Pegangannya hanya rumputan saja, rumputan rimbun. Kemudian Perjuangan tim Elang 6 dari Batalion Kavaleri 10 Mendagiri dalam operasi pencarian pesawat ATR-42500 di Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan penuh risiko. Tim yang beranggotakan 30 personel ini berhasil menemukan korban di jurang dekat air terjun, tepatnya pada Kamis 22 Januari 2026. Menyusuri lereng ekstrim dipimpin dengan Letka Siregar, tim bermalam di pos 9 Puncak Bulu Saraung sebelum melanjutkan pencarian. Mereka menelusuri lereng-lereng curam dengan bergeser sekitar 200 meter ke arah kiri jalur utama. Dalam keterangannya, Siregar mengaku tim hanya bisa berpegangan pada rerumputan di tebing agar tidak terjatuh lantaran medan yang begitu ekstrim. Penyisiran berlanjut hingga sektor 4 di bawah puncak gunung. Di lokasi itu tim menemukan tanda-tanda yang mengarah pada keberadaan korban. Upaya keras akhirnya membuahkan hasil, di mana satu jenazah berhasil ditemukan di sekitar air terjun. Secara keseluruhan, 6 korban pesawat nahas tersebut berhasil ditemukan di area puncak, tidak jauh dari titik ekor pesawat dalam proses pencarian hari ke-6. Satu korban sudah berhasil dievakuasi dari kedalaman 350 meter, sementara 5 lainnya masih menunggu proses evakuasi. Adapun proses evakuasi ini dilakukan dengan mengerahkan unsur darat dan juga udara. Helikopter Caracal digunakan untuk memperluas pengamatan sekaligus mendukung pergerakan tim di lereng terjal. Para korban ditemukan di titik koordinat berdekatan dengan jarak antara lokasi sekitar 50 meter. baik, saya jelaskan, saya Letka Siregar selaku dan tim Elang 6. Kami melaksanakan penyisiran, kami bermalam di pos 9, kemudian kami naik ke puncak, kemudian kami ada jalan yang sudah dibuka oleh rekan-rekan kami yang kemarin-kemarin. Kemudian kami menyusuri lereng-lereng daripada pegunungan Bulu Saraung. Kemudian sektor kami itu berada di kolam 2, kolam pencarian 2, sektor pencarian 2. Kemudian kami bergeser menyusuri lereng mungkin sekitar 200 meter sebelah kiri. Jadi kami menggunakan jalur perengan gunung sampai ke dengan kolam pencarian 2, sektor pencarian 2. Kemudian kami menyisir di sekitar medan tersebut, dan medan tersebut juga benar-benar ekstrim karena di situ langsung jurang dan hanya tidak ada pegangan kami. Pegangannya hanya rumputan saja, rumputan rimbun. Kemudian karena di kolam 1 dan 2, di sektor pencarian 1 dan 2 tidak ditemukan, kami terus menelusuri ke bawah sampai dengan 3, 4 ke bawah. Kemudian kami agak bergeser ke kiri dikarenakan menyusulkan medan. Kemudian kami di situ mencium ada sedikit bau yang mungkin, mohon maaf, agak kurang enak dan menyengat. Dan kemudian kami di situ mendapati ada korban. Demikian. Ini dari tim apa terus tergabung dari beberapa tim Kami dari tim Elang 6 merupakan tim dari Batalion Kavaleri 10 Mendagiri, Pemkab 10 Mendagiri. Kami berisikan 30 orang, dipimpin oleh saya langsung. Kami melaksanakan penyisiran bersama melalui sektor tersebut, bersama-sama menyusuri sampai dengan titik ditemukannya korban tadi di sekitar pinggiran air terjun. Demikian. Untuk tim Elang ini terdiri dari instansi apa saja? Apakah memang ini sudah jadi tim khusus atau masih sama seperti sebelumnya yang bergabung dengan instansi lain? Oke. Untuk tim Elang 6 ini dibentuk menjadi 8 tim. Ulangi, 9. Tim Elang 1 sampai dengan 5 itu dipimpin oleh Raider 700. Kemudian ada juga dimasukkan satuan polisi dari Brimob. Kemudian kami dipimpin oleh saya langsung, tim Elang 6, 7, 8 itu dipimpin oleh saya langsung. Berisikan 30 personil dan Kap 10 Mendagiri ditambah 10 personil Brimob dibagi-bagi ke masing-masing tim. Kemudian tim terakhir, tim 9 itu ada tim dari Kostrat dari Batalion 433. Demikian. Apakah ada pembagian antara tim
tim pencari dan tim evakuasi? Untuk pembagian tim pencari dan evakuasi tidak ada. Jadi yang mencari itulah yang evakuasi. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi satu jenazah korban pesawat ATR 42500 dalam proses evakuasi di hari ke-6 pada Kamis 22 Januari sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Korban terbaru yang berhasil dievakuasi diduga merupakan pramugari kedua, yakni Esther Aprilita. Jenazah ditemukan di pinggiran air terjun dengan posisi tubuh terbentur ke kayu. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Timur, yakni Rekan Makmur. Bagi Rekan Makmur, dari 6 temuan jenazah dalam proses evakuasi di hari ke-6, satu korban diserahkan ke Rumah Sakit Bayangkara. Apakah benar jenazah yang diserahkan ini merupakan pramugari kedua korban laka ATR 42500? Ya, baik. Jadi tim SAR gabungan pada Sabtu kemarin itu berhasil menemukan 6 jasad penumpang yang diduga penumpang pesawat ATR 42500 yang mengalami kecelakaan di Pegunungan Bulu Saraun di Kabupaten Pantek, Sulawesi Selatan, di mana dari 6 jasad tersebut itu pada Sabtu kemarin telah berhasil dievakuasi satu jasad, dan satu jasad tersebut kemudian telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Dalam keterangannya kepada wartawan, komandan tim Elam Enang yang berhasil menemukan dan mengevakuasi satu jasad tersebut itu mengatakan ciri-ciri dari jasad tersebut adalah berjenis kelamin perempuan dan memakai pakaian pramugari, sehingga kuat dugaan jasad ketiga yang ditemukan itu dan berhasil dievakuasi itu merupakan pramugari dari pesawat ATR 42500. Ya, itu sementara, Arin. Oke, baik. Rekan Makmur, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penemuan korban diduga jenazah pramugari kedua ini dilakukan oleh tim SAR? Ya, jadi pada sekitar antara pukul 9 sampai pukul 10 sebanyak 11 tim SAR gabungan yang menyisir lereng Pegunungan Bulu Saraung, yang dimana posisinya itu di dekat air terjun yang ada di Pegunungan Bulu Saraung, itu menemukan jasad. Dimulai dari penemuan jasad pertama di sisi kanan air terjun Bulu Saraun, yaitu jasad perempuan yang berhasil dievakuasi ini. Dan kemudian di samping kanan lagi dari jasad perempuan ini, tim SAR berhasil lagi menemukan satu jasad laki-laki. Dan kemudian di sisi kiri air terjun, tim SAR berhasil menemukan 4 jasad lagi. Setelah itu karena melihat medan yang terjal dan kabut yang tebal, hanya satu jasad yang berhasil dievakuasi, yaitu pada pukul 15.56 WITA, tim SAR gabungan berhasil menarik satu jasad perempuan tersebut ke puncak Gunung Bulu Saraun. Rencananya sempat akan diangkut dengan menggunakan helikopter, namun karena kabut tebal dan cuaca yang tidak mendukung, sehingga satu jasad perempuan tersebut akhirnya diangkut dengan menggunakan metode tarik sentri atau ditarik dan ditandu hingga sampai pada pukul 20 lewat beberapa menit pada Sabtu kemarin, pada Kamis kemarin, sehingga tiba di posko dan kemudian diberangkatkan ke Makassar untuk satu jasad tersebut. Untuk 5 jasad lainnya rencananya hari ini dan saat ini sementara dalam proses evakuasi ke posko, lalu juga akan diterbangkan ke Makassar. Ya, itu sementara, Arif.
Bagaimana kondisi korban pada saat pertama kali ditemukan rekan Makmur? Apakah kondisinya masih dalam keadaan utuh? Ya, untuk satu jasad yang telah berhasil dievakuasi ini, tim SAR belum memberikan keterangan terkait bagaimana kondisinya. Namun secara keseluruhan, menurut tim SAR, 6 jasad yang ditemukan tersebut dalam kondisi yang tidak utuh. Eh, Dalam artian ada beberapa jasad yang ditemukan hanya bagian-bagian tubuh yang ditemukan. Ya itu. Oke, terakhir kan Makmur, apa tantangan yang dihadapi oleh tim SAR pada saat proses evakuasi sehingga 5 korban lainnya masih belum bisa diselamatkan? Ya, jadi pertama adalah soal medan yang terjal, medan dengan kemiringan menurut Letnan 2 FS Siregar, kemiringannya itu mencapai 80 derajat, sangat miring. Yang kedua adalah cuaca yang buruk, dan kemudian kabut tebal yang menyelimuti pegunungan Bulu Saraung yang menyulitkan pandangan mata. Itu beberapa penyebab alasan sehingga uh, 6 jasad tersebut belum berhasil dievakuasi seluruhnya sampai hari ini. Namun tim SAR gabungan mengatakan pada hari yang ke-7 ini akan digunakan berbagai opsi, digunakan berbagai metode agar kesemua jasad berhasil cepat dievakuasi dan dibawa ke Makassar. Ya, itu Arin. Oke, baik, terima kasih rekan Makmur atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Dan saat ini pada pukul 13 tadi jam 1 kita mencoba untuk melakukan evakuasi dengan sistem dan jetrik, dan langsung kita melakukan penarikan dari atas. Setelah melakukan penarikan dari atas pada pukul 17.56, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban dari kedalaman 350 meter. Setelah sampai di puncak, langsung dilakukan evakuasi menuju ke Posko Aju dan langsung diserahkan ke DVI. Tiba di Posko Aju pada pukul 20.24 dan setelah itu pada pukul 21.41 berangkat ke Rumah Sakit Bayangkara dengan estimasi perjalanan 2 jam atau tiba pada pukul 23 seperti itu. Pak, bisa dijelaskan itu paket itu maksudnya seperti apa sih Pak? Apa? Paket itu maksudnya seperti apa Ya, sih Pak? paket itu temuan kami karena yang bisa menentukan bahwa itu adalah korban adalah tim dokter atau DVI. Total paket yang sudah tiba di Posko Aju ini berapa sih Pak? Sampai saat ini 3 ya. Dan 2-nya sudah dinyatakan sebagai korban dan kami masih menunggu dari informasi dari DVI. Untuk korban yang masih ada di puncak itu seperti apa Ya, nanti? ada 5. Ya. Tadi kita mencoba, cuma jika kita memaksakan untuk mengevakuasi ini malam, membahayakan buat tim SAR gabungan karena pada waktu kita melakukan setrik itu banyak batu-batu lepas yang di atas bisa tergulir ke bawah dan mengakibatkan teman-teman di bawah. Maksudnya kita di sini berbicara safety lah. Berarti sudah di puncak semua sekarang Pak? 5 jenazah yang lain? 5 itu masih di lereng. Akan besok insya Allah tim SAR gabungan akan melakukan pagi upaya untuk pagi ini akan juga melakukan evakuasi. Opsinya seperti apa Pak? Untuk evakuasi besok seperti apa opsinya? Mungkin kita akan menambah sistem dengan beberapa dialog untuk mempercepat karena melihat dari kondisi cuaca tadi sudah komunikasi dengan BMKG, alhamdulillah besok mungkin mudah-mudahan sesuai dengan prediksi tidak ada perubahan, berawan.
Tarik. Operasi pencarian pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, memasuki hari ke-6 dengan hasil yang memilukan. Hingga Kamis 22 Januari 2026, 9 korban berhasil ditemukan, namun 6 diantaranya berada dalam kondisi tidak utuh. Kepala Kantor Basarnas Makassar Muh Arif menyampaikan bahwa 6 jenazah yang ditemukan pada hari Kamis berupa potongan tubuh. Dengan penemuan tersebut, total korban yang sudah ditemukan mencapai 9 orang. Artinya masih ada 1 penumpang lagi yang belum ditemukan dari total 10 orang di dalam pesawat. Berdasarkan kronologi penemuan jenazah hingga hari ke-6, pada hari pertama dan kedua pencarian, tepatnya tanggal 18 hingga 19 Januari, masing-masing 1 korban ditemukan dalam kondisi utuh, yakni pegawai KKP Deden Maulana dan pramugari Florencia Lolita Wibisono. Kemudian pada hari kelima, tepatnya pada tanggal 21 Januari, tim SAR gabungan kembali menemukan 1 bagian tubuh yang langsung diserahkan ke tim DVI. Pada hari ke-6, tepatnya pada tanggal 22 Januari, 6 jenazah ditemukan dalam kondisi mengenaskan dan tersebar di lereng gunung radius sekitar 50 meter dari puncak Bulu Saraung. Kasih Ops Basarnas Makassar Andi Sultan menjelaskan bahwa salah satu jenazah berhasil dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar pada Kamis malam. Sementara 5 lainnya masih berada di lokasi dan dijaga 14 personel SAR yang bermalam di lereng gunung. Selain korban, tim juga menemukan serpihan badan pesawat di sekitar lokasi. Jarak puing-puing bervariasi mulai dari 20 hingga 49 meter dari titik penemuan jenazah. Analisis teknis mengenai sebaran puing dan penyebab kecelakaan akan ditangani oleh KNKT, dan Basarnas menegaskan operasi pencarian akan ditutup setelah seluruh korban berhasil ditemukan. Izin Pak untuk hasil evaluasi dari semalam dan hasil temuan hari ini. Iya, kalau evaluasi operasi kita laksanakan hari ke-7, tapi hari ke-5 alhamdulillah untuk operasi modifikasi cuaca juga berpengaruh membantu kita bisa mengurangi 30% dari prediksi dalam hari itu kondisi cuaca. Sehingga hari ini pun dari pagi alhamdulillah pesawat helikopter pun bisa kita terbangkan dan mudah-mudahan SAR darat yang sedang berjalan bisa melaksanakan operasi lebih optimal. Yang sudah ditemukan Pak, total korban yang telah ditemukan Pak. Saya ingin sampaikan bahwa sampai dengan hari ini telah diketemukan 2 korban dalam bentuk jenazah dan dengan body part total ada 9 pack. Ya. 9 pack. Hari ini ditemukan Pak yang 9 pack itu atau 9 part itu atau? Ya, hari ini pun masih sedang proses evakuasi. Tapi juga body part tentunya kemarin yang saya sampaikan bahwa kita telah menemukan body part, baik itu body part pesawat maupun body part dari anggota tubuh. Jadi itu yang untuk kita sampaikan kepada teman-teman. Soal dari jumlah body pack ini nanti benar-benar itu 9 korban atau bagaimana nanti dari teman-teman DVI yang akan bisa menjelaskan nanti pada saat selesai dilaksanakan identifikasi tentang itu. Dan di sini ada Bapak Kapolda. Saya tadi sampaikan secara resmi bahwa operasi akan dievaluasi pada hari ke-7 evaluasi. Dan saya juga sudah mendeklar pada saat korban masih ada yang belum kita temukan, tentunya itu menjadi prioritas. Hari ini alhamdulillah black box kita temukan, tapi tujuan utama operasi ini digelar adalah operasi pencarian dan penyelamatan korban. Mungkin itu ya. Ada tambahan personel Pak? Iya, jadi kita tentunya
personil-personil yang memiliki kualifikasi khusus ini terus kita inventarisir dan itu akan kita deploy untuk bergabung di teman-teman yang sudah ada di lapangan karena memang kondisi medan yang membutuhkan skill khusus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.